Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2014 merupakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe. Dialah seorang imam yang ditangkap pada waktu zamannya Nazi dan kemudian ia menjadi martir. Menarik bahwa yang menginspirasi dari Santo Maximilianus Maria Kolbe ini terjadi ketika ada tawanan yang lolos pada saat itu. Kemudian sebagai hukumannya maka diambil beberapa orang untuk dihukum mati. Dan salah seorang bapak menangis ketika ia mendapat giliran atau kena undian harus dihukum mati. Dan kemudian ia mengatakan bahwa ia masih punya seorang istri, ia masih punya anak yang masih kecil. Melihat penderitaan bapak ini, lalu Maximilianus menggantikan posisi bapak ini untuk dihukum mati. Para saudara yang terkasih, maka dalam diri Santo Maximilianus genaplah apa yang disabdakan oleh Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Dan Maximilianus telah menjadi sahabat bagi bapak yang dihukum mati ini dan ia rela memberikan hidupnya. Cerita ini disaksikan oleh keluarga yang telah diselamatkan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu berkaitan dengan Injil, apa yang bisa kita renungkan? Yesus hari ini menjawab pertanyaan Petrus. Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kalikah? Petrus menyebut angka 7 dengan harapan bisa jadi dengan gambaran bahwa itu jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Tetapi Yesus mengatakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Apa yang mau digambarkan oleh Yesus dari jawaban ini? Seperti juga dalam Injil dikisahkan tentang orang yang berhutang begitu besar, yakni ada orang yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. Dan ia meminta supaya hutang itu diringankan atau ditunda. Dan sang raja membebaskan hutang ini. Namun tatkala ada sahabatnya yang hutang cuma 100 dinar, ia memaksanya untuk membayar, bahkan mencekiknya, bahkan juga menjebloskannya ke dalam penjara. Yang mau digambarkan para saudara yang terkasih, Allah itu memberikan pengampunan yang begitu melimpah, begitu besar. Tetapi seringkali kita manusia ini mengampuni saudara kita yang kesalahannya hanya kecil saja, itu berat. Kesalahan kita yang besar itu diampuni oleh Allah. Tetapi kesalahan sesama yang kecil seringkali masih kita ingat-ingat, kita bawa-bawa, bahkan tidak kita ampuni. Padahal di sini di dalam Injil hari ini kita diingatkan kembali bahwa kalau kita tidak mengampuni sesama kita, maka Allah pun juga tidak akan mengampuni kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang telah melukai kita, orang yang menyakiti kita, mungkin membuat kita memang jengkel. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa luka hati kita itu harus sembuh lewat cara mengampuni. Dan Tuhan akan menyembuhkannya tatkala kita pun juga mau mengampuni sesama kita. Kita telah mendapatkan pengampunan yang melimpah dari Tuhan, maka kita pun juga diajak untuk memberikan pengampunan, maaf kepada sesama kita. Yesus tidak ingin kita hidup dalam luka, karena kalau hati kita terluka karena ketidakmampuan kita mengampuni, maka hidup kita pun juga akan menjadi berat. Langkah kita pun juga menjadi berat. Maka kita diajak untuk belajar melepaskan beban hidup kita, luka hidup kita, menyembuhkannya lewat cara mengampuni. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita. Siapa saja orang-orang yang pernah melukai hati kita? Dan apakah kita telah mengampuni mereka? Semoga para saudara yang terkasih, kesediaan kita untuk mengampuni sesama kita, menyembuhkan luka-luka hati kita, memberikan kekuatan rohani bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.